Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang beranggotakan 1 Salsa Amerda dengan NIM 2012018856, 2 Anti Nurfadilah dengan NIM 2012011850, dan saya sendiri Rapitan Arya Kumbara dengan NIM 2012011838. A. Bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal. Sistem pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar meliputi sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, dan sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah meliputi SMA, MA, SMK atau bentuk lain yang sederajat, dan pendidikan tinggi merupakan pendidikan setelah pendidikan menengah. Bisa dalam bentuk diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dalam jalur pendidikan formal, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari program pendidikan. Pendidikan dapat dikatakan sebagai usaha yang dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Tujuan pendidikan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Bimbingan dan konseling pada satuan jenis jalur pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus. Konsep bimbingan dan konseling secara umum dapat dikatakan sebagai proses memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konselor yang diprogram secara sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan. Program bimbingan dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami diri dan lingkungannya, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab, sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pasal 17 menjelaskan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah terdiri atas menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk secara sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan madrasah aliyah kejuruan MAK atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan kejuruan dalam penjelasan pasal 15 dikatakan sebagai pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk pendidikan kejuruan yaitu sekolah menengah kejuruan atau yang biasa disebut SMK dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Berdasarkan pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Sistem Pendidikan, dapat dikatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan bagian dari pendidikan menengah dengan bentuk sekolah menengah kejuruan atau SMK atau madrasah aliyah kejuruan MAK. Sementara yang dimaksud dengan pendidikan keagamaan yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Di dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Sistem Pendidikan disebutkan bahwa pendidikan keagamaan bentuk ajaran diniyah, pesantren, pasraman, pabahaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Adapun jenis pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pada pasal 32 Undang-Undang Sistem Pendidikan disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. C. Bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar, dan menengah serta tinggi. 1. Bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
diselenggarakan dalam jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Dalam konteks pelayanan, bimbingan, dan konseling dibatasi pada PAUD pada jalur formal. 2. Bimbingan dan konseling pada jenjang pendidikan dasar. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan, yang dimaksud pendidikan dasar adalah satuan pendidikan sekolah dasar, SD, madrasah ibtidaiyah, atau yang sederajat, dan sekolah menengah pertama SMP, sanawiyah, atau yang sederajat pada jenjang pendidikan SD atau madrasah ibtidaiyah tersebut. Peserta didik berada pada rentang usia antara 6 sampai 12 tahun. Mereka berada pada masa kanak-kanak akhir. Karakteristik yang menonjol pada mereka senang bermain, senang beraktivitas fisik, bekerja di dalam kelompok, dan senang melakukan sesuatu secara langsung. 3. Bimbingan konseling pada jenjang pendidikan menengah. Pada bagian jenjang pendidikan menengah dibahas satuan sekolah menengah pertama, SMP, MTS, dan yang sederajat, dan satuan sekolah menengah atas, SMA, SMK, atau madrasah aliyah atau MAK, meskipun sebenarnya di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, satuan SMP atau MTS masuk pada jenjang pendidikan dasar. Di tingkat sekolah menengah meliputi sekolah menengah pertama, SMP atau yang sederajat, dan sekolah menengah tingkat atas, SMA, madrasah aliyah, dan SMK atau yang sederajat. Pada peserta didiknya berada rentang usia antara 12 sampai 18 tahun. Mereka berada pada tahap perkembangan masa remaja, masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa, dengan sejumlah karakteristik yang khas masa remaja. Ciri yang menonjol antara lain merupakan masa pencarian identitas diri, banyak masalah. 4. Bimbingan dan konseling pada jenjang perguruan tinggi. Peserta didik di perguruan tinggi dengan sebutan mahasiswa pada umumnya usia mereka yang di jenjang S1 sekitar 18 sampai 24 tahun. Mereka berada pada akhir masa remaja dan memasuki awal dewasa. Di perguruan tinggi, mahasiswa telah mendapat fasilitasi dalam mengembangkan karakter serta penguasaan hard skill maupun soft skill melalui kegiatan akademik maupun kegiatan yang non-akademik. Tujuan bimbingan konseling di pendidikan tinggi secara umum membantu konseli agar mengenal diri dan lingkungan, membuat pilihan serta keputusan dalam perencanaan karir maupun perencanaan kehidupan pribadi. Secara bijaksana, memecahkan sendiri masalah yang dialami secara realistis, serta mengaktualisasikan dan mengembangkan potensi diri termasuk bakat dan minat yang dimiliki. Baiklah, mungkin itu dari kami kelompok 7. Jika terdapat kesalahan, itu murni dari kami sendiri, dan jika terdapat kebenaran, itu murni juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'ati famin nafsik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.